Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang menganalisa peluang dan tantangan mengajarkan pembelajaran tematik kepada siswa SD atau MI di era revolusi industri 4.0. Pengertian tematik adalah pembelajaran yang beberapa mata pelajarannya dihubungkan oleh tema-tema sehingga memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Ciri-ciri tematik yang pertama berpusat pada siswa. Hal ini sangat sesuai dengan metode pendekatan belajar modern. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Siswa diharapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Maksudnya fokus pada pembelajaran yang dituju pada tema yang paling dekat. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Dalam siswa mampu memahami konsep yang diajarkan secara utuh. Yang kelima, bersifat fleksibel atau luas. Guru dapat langsung mengaitkan bahan ajar dari sebuah mapel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Hal ini siswa bisa mendalami bahasan tertentu. Yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyajikan dan menyenangkan. Pembelajaran tematik ini memungkinkan siswa berada pada konteks belajar sehingga pembelajaran sambil melakukan interaksi sosial dan budaya. Peran dan pemilihan tema dalam pembelajaran tematik antara lain: yang pertama, lebih mudah bagi siswa untuk fokus pada mata pelajaran atau topik tertentu. Yang kedua, siswa dapat mempelajari informasi dan mengembangkan keterampilan mata pelajaran yang berbeda dalam mata pelajaran yang sama. Yang ketiga, memahami subjek lebih dalam dan lebih efektif. Pengertian era revolusi industri 4.0 merupakan kondisi perubahan secara cepat dan besar-besaran di berbagai bidang dengan adanya perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antar dunia fisik, digital, dan biologi. Kondisi ini ditandai dengan adanya kemajuan dan dalam berbagai bidang, khususnya kecerdasan buatan, robot, blockchain, Internet of Things, bioteknologi, dan masih banyak lagi. Dengan adanya revolusi ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Karakteristik pembelajaran tematik. Pengalaman kegiatan sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpilar dan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya ada pendidikan di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 kita hadapi dewasa ini. Era ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, penggunaan kecerdasan buatan, dan konektivitas tanpa batas. Berbagai perubahan di dalam era ini tidak dapat dihindari di seluruh sektor kehidupan. Karena itu, diperlukan persiapan yang matang agar sumber daya manusia atau SDM-nya di Indonesia mampu beradaptasi di tengah hegemoni teknologi dan digitalisasi. Ahli teori pendidikan sering menyebut pendidikan era revolusi industri 4.0 untuk menggambarkan berbagai cara mengintegrasikan teknologi cyber baik secara fisik maupun non-fisik dalam pembelajaran. Pendidikan era revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini.
Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya memanfaatkan Internet of Things atau disingkat IoT. Di sisi lain, pengajar juga memperoleh lebih banyak referensi dan metode pengajaran. Selanjutnya, peluang mengajarkan pembelajaran tematik kepada siswa SD atau MI di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, memberikan peluang bagi siswa dalam memenuhi pemahaman pembelajaran. Tematik sangat berbeda dari KTSP. Tematik lebih sedikit penjelasan materinya, sedangkan KTSP lebih rinci, lebih detail dalam penjelasan materi. Di tematik, siswa dituntut lebih aktif, mandiri dalam memperoleh ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, adanya era revolusi industri 4.0 sangat berguna bagi siswa dikarenakan era ini memberikan berbagai model pembelajaran guna pemahaman materi bagi siswa. Siswa bebas memilih berbagai sumber belajar untuk pemahaman belajar, seperti adanya bimbel online, contohnya ada Kuiper, ruang guru yang dapat memudahkan siswa untuk belajar dimanapun, kapanpun, agar siswa dapat terpenuhi pengetahuannya. Lalu adanya e-book juga dapat membantu siswa belajar lebih matang. Pembelajaran lebih student center daripada teacher center. Era revolusi industri 4.0 ini sangat mendukung karakteristik dalam pembelajaran tematik, yaitu student center. Student center memberikan kebebasan kepada siswa untuk memiliki kesempatan dan fasilitas menggali sendiri ilmu pengetahuannya sehingga didapat pengetahuan yang mendalam atau disebut deep learning dan mampu meningkatkan kualitas siswa. Jadi siswa bebas menggali dan mendalami ilmu pengetahuannya dengan menggunakan teknologi yang ada seperti menggali di internet, e-book, YouTube, dan lain-lain. Adapun tantangan mengajar pembelajaran tematik kepada siswa SD atau MI di era industri 4.0. Yang pertama, membangun pembelajaran yang menantang. Yang kedua, mengembangkan kurikulum dengan scientific approach atau pendekatan ilmiah. Yang ketiga, menuntut siswa belajar sepanjang hayat. Yang keempat, dapat merubah strategi dan model yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi. Yang kelima, wajib memiliki kemampuan literasi data, teknologi, maupun manusia. Jadi, seiring berkembangnya waktu ke waktu, teknologi juga semakin berkembang. Disitulah strategi dan model pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat ini. Dan pendidik juga harus memiliki kemampuan menganalisis data agar dapat menyalurkan atau mengajarkannya kepada peserta didik kita nanti. Selanjutnya ada solusi menghadapi pendidikan di era revolusi industri 4.0 dalam pembelajaran tematik. Yang pertama ada critical thinking and problem solving, atau dalam bahasa Indonesia berartikan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Model tersebut atau model pembelajaran tadi memberikan tantangan kepada siswa untuk menemukan pemecahan masalah yang nyata atau open-ended secara individu maupun kelompok. Dan pembelajaran ini juga mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuannya sebagai pembelajar. Yang kedua ada solusi, yaitu communication and collaborative, yaitu atau bisa disebut keterampilan komunikasi dan kolaborasi adalah kemampuan berpartisipasi dalam setiap kegiatan untuk membina hubungan dengan orang lain, saling menghargai hubungan, dan kerja tim untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya ada creativity and innovative skill atau keterampilan berpikir kreatif dan inovasi adalah
Kemampuan berpikir secara luas bagi orang dengan kemampuan seperti ini mampu melihat dan memecahkan masalahnya dari berbagai sudut pandang serta mampu menciptakan sebuah solusi dengan ide-ide barunya. Yang keempat, ada information and communication technology literasi atau bisa disebut literasi teknologi informasi dan komunikasi, merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan jaringan dalam mendefinisikan atau mengakses, akses, mengolah, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara baik dan legal dalam rangka membangun masyarakat berpengetahuan dan berpendidikan. Literasi tersebut merupakan kombinasi atas kemampuan intelektual, konsep-konsep mendasar, dan keterampilan kontemporer yang memungkinkan seorang untuk dapat berselancar dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Yang terakhir ada contextual learning skill, adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Contextual learning juga bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan secara fleksibel dapat ditransfer dari satu permasalahan ke permasalahan lain dan dari satu konteks ke konteks lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.